Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 kelas Organisasi dan Manajemen Perusahaan Industri RTIA pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis dari Mayora Group. Sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut, di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 10. Yang pertama ada Nur Aini Arya namanya, yang kedua Syaimah Kalilah, yang ketiga Anggi Muharani Hutagalung. Untuk pembahasan pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai deskripsi singkat perusahaan, pengelolaan hybrid organization, implementasi triple bottom line, tantangan dan solusi, serta studi kasus terkait etika atau CSR. Untuk pembahasan pertama mengenai deskripsi singkat akan disampaikan oleh Anggi Muharani. PT Mayora Indah Tbk atau biasa dikenal dengan Mayora Group merupakan sebuah perusahaan yang terkenal di Indonesia dan bergerak di bidang makanan, pengolahan, dan minuman. Udah berdiri sejak tahun 1977, Mayora Group ini terus berkembang dengan berbagai produk yang terkenal seperti Roma, Kopiko, Torabika, dan Energen yang dapat kalian lihat lebih lanjut untuk produknya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saima. PT Mayora Indah sebagai hybrid organization. Penerapan organisasi hibrida di PT Mayora Indah ini bertujuan untuk mencapai tujuan sosial dan menghasilkan keuntungan dengan cara menerapkan proses produksi yang efisien dan ramah lingkungan. Untuk menghasilkan keuntungan perusahaan serta mencapai tujuan sosial dengan mengolah limbah cair melalui pembuatan rencana pengolahan air untuk memecah senyawa organik dengan bantuan penguraian oleh bakteri. Setelah melalui proses sedimentasi di tahapan akhir proses, limbah tersebut akan ditimbun dahulu pada wadah pengendapan untuk memastikan cairan limbah yang keluar dari pabrik itu memenuhi standar Badan Pengendalian Dampak Lingkungan atau yang disebut dengan BAPEDAL. Dengan adanya penerapan organisasi hybrid ini, PT Mayora mampu menghasilkan produk yang akan dijual sehingga menghasilkan keuntungan perusahaan sekaligus memberikan dampak positif terhadap lingkungan. Karena limbah yang dihasilkan dalam proses produksi telah dikelola sehingga tidak mencemari lingkungan dan masyarakat sekitar, serta akan menghambat proses produksi. Implementasi triple bottom line. Yang pertama yaitu pada aspek profit. PT Mayora Indah Tbk terus memperbaiki efisiensi produksi dengan cara optimalisasi pemakaian bahan baku, memperkecil jumlah limbah produksi, dan pemanfaatan teknologi untuk menekan biaya produksi. Pendekatan ini menunjang profitabilitas dan di saat yang bersamaan juga mengurangi dampak negatif bagi lingkungan. Yang kedua yaitu aspek people. PT Mayora bertanggung jawab untuk memberikan kesempatan yang sama pada setiap karyawan dalam pekerjaan sesuai peraturan yang ada tanpa membedakan gender, agama, ras, dan suku. PT Mayora juga mengadakan program bedah rumah untuk warga sekitar perusahaan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui program ini, PT Mayora berupaya mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat yang kurang mampu, membentuk lingkungan yang bersih dan sehat, serta turut serta mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan aspek yang ketiga yaitu planet. PT Mayora Indah Tbk sebagai produsen makanan berupaya agar tidak menghasilkan limbah yang dapat merusak lingkungan, serta berusaha untuk mengembangkan industri yang ramah lingkungan dengan terus memperbaiki penggunaan material agar lebih efisien dan meminimalkan penggunaan energi dan bahan baku yang tidak dapat didaur ulang. PT Mayora Indah Tbk juga memastikan proses produksinya berjalan aman bagi lingkungan dengan cara mengontrol dan memantau setiap aspek rantai produksi yang berdampak pada lingkungan, seperti kualitas instalasi pengolahan air limbah, kualitas emisi gas dari proses pembakaran, dan juga tingkat kebisingan dari mesin produksi. Selanjutnya akan disampaikan oleh Nur Aini. Oke, terima kasih Saima. Jadi tantangan yang dihadapi oleh PT Mayora Indah itu adalah mission drift, yaitu pergeseran misi yang tidak sengaja dilakukan oleh suatu perusahaan ketika terlalu tenggelam dalam misi komersialnya, yaitu mencari keuntungan. Nah, contohnya itu PT Mayora pernah memproduksi dengan mesin-mesin pabrik dengan kebisingan, getaran, dan limbah B3 yang terus-terus terjadi. Nah, ini udah dikeluhkan oleh para warga di sekitar PT Mayora ini, tapi tidak ada tanggapan dari PT Mayora hingga keluhan ini dilaporkan kepada DPR RI. Keluhannya juga ada tentang getaran yang menyerupai gempa, terus juga tembok-tembok rumah warga yang jadi retak, dan penyakit paru-paru atau pernafasan yang banyak diderita karena pencemaran udara. Nah, selanjutnya, solusi yang telah dilakukan oleh
PT Mayora ini baru melakukan pengujian setiap bulannya untuk memastikan bahwa limbah cair yang mereka buang itu memenuhi standar baku mutu air limbah. Jadi kita juga memberikan beberapa solusi. Yang pertama itu melakukan pengendalian dan pemantauan getaran lingkungan dan kebisingan lingkungan yang dilakukan minimal 3 bulan sekali. Terus kita juga ada memberikan solusi untuk menggunakan mesin dan peralatan yang memang dirancang untuk meminimalkan getaran serta teknologi dan material peredam suara di area produksi. Jadi tidak mengganggu oleh ke masyarakatnya. Kemudian yang terakhir ada solusi untuk memasang alat pengendali pencemaran udara atau memasang sistem filter dan ventilasi yang efisien untuk mengatasi isu pencemaran udara tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anggi Maharani. Terima kasih Aini. PT Mayora sendiri telah menjalankan Corporate Social Responsibility (CSR) di Kota Bogor dengan membangun food court gratis untuk pedagang kaki lima. Hal tersebut dilakukan dengan merespon kebutuhan sosial, yaitu berupa permasalahan terkait pedagang kuliner yang sebelumnya berjualan di trotoar dengan menyediakan lokasi relokasi yang lebih nyaman dan terpusat. PT Mayora bekerjasama dengan Pemda Bogor berhasil meningkatkan ekonomi lokal, terutama bagi para pedagang kaki lima, dan memberikan dampak positif bagi komunitas. Selanjutnya, saya kembalikan ke Syaimah. Baiklah, sekian presentasi dari kami mengenai analisis PT Mayora Indah Tbk. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.